Halo guys, balik lagi di Radpod. Setelah sekian lama tidak mengupdate konten ini, akhirnya kita balik lagi update-update konten. Ya, ada banyak kejadian yang terjadi selama ya mungkin sekitar hampir lebih dari sebulan ya kayaknya. Kita nggak ada update di Radpod, ya jadi mungkin kita akan ngobrolin seputaran hal itu kali ya. Ya, seperti yang sudah terjadi ya. Ya ini udah bulan Mei. Ini gue bikinnya tanggal 31 Mei. Jadi ya berarti akhir bulan. eh Berarti udah lebih dari, kayaknya udah lebih dari sebulan ya setelah hari raya ya. Gue juga lupa nih. Kayaknya iya deh. Raya Idul Fitri maksudnya. Nah, selama itu hmm, memang nggak terlalu banyak hal yang bisa diceritain ya. Tapi ya ada yang menarik gitu. Jadi beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lewat itu gue sempet dapet kerjaan. Jadi gue sebetulnya tuh gimana ya? Karena saking seringnya ngelamar pekerjaan gitu ya, jadi sampai pada level yang sudah istilahnya iseng lah gitu ya, iseng untuk ngelamar kerjaan karena apa ya, ya karena udah terlalu sering gitu. Jadi nggak pernah terlalu berharap banyak ketika ada yang nawarin kerjaan. Entah itu secara random orang yang gue liat postingannya atau yang secara langsung gitu nawarin. Nah, pekerjaan ini tuh ditawarinnya secara random sebenarnya. Jadi gue lihat sendiri postingan salah satu user di LinkedIn waktu itu. Terus eh, menurut gua itu posisinya dan juga kualifikasinya itu cukup lah, cukup cukup memenuhi syarat lah kalau gua misalnya masuk gitu ya. Meskipun memang ada poin yang menurut gua krusial, gua nggak bisa memenuhi itu gitu. Ya udahlah, karena modal iseng doang, gue coba lamar lah gitu. Karena pertama pertimbangan gue adalah kualifikasinya sesuai sama background pendidikan gue. Terus yang kedua juga gue punya sertifikasinya kebetulan. Terus yang ketiga domisili. Kekuatan gue di domisili karena memang masih satu provinsi sama gue gitu. Nah, bermodalkan itu gue cobalah untuk iseng ngirim CV. Gue tanya ke orangnya, Pak, Mas gitu ya. Ini saya berminat untuk ngelamar pekerjaannya, kira-kira gimana saya bisa ngelamarnya. Dia bilang, kirim aja CV-nya, nanti saya forward ke teman saya. Oke, CV-nya gue kirim, itu siang atau sore gitu. Gak berapa lama malamnya, sekitar jam, ya mungkin jam 9-an kali ya, ada yang nge-WA gitu. Nge-WA dari perusahaan infrastruktur spesialis tambang. Nah, em, di WA, gue sebenarnya nggak terlalu percaya karena memang banyak kan modus-modus yang kayak begitu. Tapi gue cek lagi background mereka kayak gimana, perusahaannya kayak gimana gitu ya. Terus ya gue lihat cukup meyakinkan karena websitenya ada dan juga cukup update gitu ya. Terus karena memang modalnya lagi-lagi iseng, ya gue coba respon aja gitu sampai mana gitu. Dan akhirnya diinfokan untuk jadwal interview besoknya, besok siang kalau nggak salah atau besok sore lupa. Besok sorenya gue interview via Zoom online sama HRD yang nge-WA gue, terus juga ada direkturnya sama satu lagi saya lupa siapa gitu ya. Mohon maaf nih Bapak kalau misalnya Bapak dengar podcastnya. Ya pokoknya itulah, interview di sana. Oh ya, sama eh, orang yang ngepost lowongan kerja itu di LinkedIn, dia juga ikutan di interview itu waktu itu. Nah, jadi sekitar ada 3 orang yang coba tanya jawab ke gua gitu ya. Setelah itu kan dikabarin, diinfoin bahwa ini tahapnya ada 3 macam. Jadi interview, terus juga ada psikotes, terakhir baru offering. Oke. Nah, habis interview itu nanti dikasih tahu katanya kalau misalnya dilanjutin kayak gimana. Ya pokoknya bahasa-bahasa standar lah kalau misalnya di interview gitu ya. Nanti kalau misalnya cocok nanti dikasih tahu, dikabarin gitu. Oke.
gue juga nggak terlalu berharap banyak. Sekali lagi, masih nggak terlalu berharap banyak karena memang ya udah sering gitu ngelewatin tahap interview lumayan sering. Jadi nggak terlalu berharap. Oke, sudah tuh. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian di WA lagi sama orangnya, sama yang HRD yang pertama kali nge-WA gue. Mas, Pak, kita besok offering ya. Lah, gue kaget, gue bilang, lah, offering, Pak? Iya, nanti kita offernya online gitu. Oh iya, siap, Pak, gitu. Gue cukup kaget karena satu step itu dilewatin gitu sama perusahaan ini, yaitu psikotes, yang mana menurut gue cukup krusial juga gitu. Nah, berarti kan ada 2 poin yang terlewat menurut gue ya, secara administratif dan juga secara kualifikasi. Yang pertama itu adalah di poin yang kualifikasi tadi, bahwa minimal ada 1 tahun pengalaman bekerja di perusahaan tambang atau di area tambang, istilahnya begitu. Yang kedua, psikotes. Nah, menurut gua poin yang pertama ini yang paling krusial karena background experience, bukan background, sorry, works experience gua itu nggak ada sama sekali yang relevan dengan dunia tambang. Karena sejauh ini gue selalu kerjanya eh, di sisi pemerintahan, bukan dari sisi swasta gitu, dari sisi perusahaan atau company lah istilahnya. Belum pernah tuh gue masuk ke situ. Meskipun di awal pekerjaan itu gue pernah bekerja di swasta, tapi swastanya masih ada hubungan dengan pemerintah karena kebanyakan ngerjain dokumen-dokumen lingkungan yang urusannya sama pemerintah gitu. Nah, ini sama sekali beda banget gitu. Memang di interview gue bilang bahwa gue memang cari pengalaman baru karena menurut gue udah cukup gitu kerja di sisi dalam tanda kutip pemerintah gitu ya. Gue akan coba explore sisi yang baru yang belum pernah gue uh, kerjakan sebelumnya. Mungkin itu juga yang bikin mereka tertarik gitu ya. Gue nggak tahu juga kayak gimana pertimbangan mereka apa aja gitu. Nanti kita akan bahas pertimbangannya ternyata seperti apa. Oke. Singkat cerita, offering selesai dan gua disuruh ke lokasi kerja lah istilahnya. Bukan masuk site ya, masih lokasi kerja. Jadi mes lah istilahnya ya. Masuk situ, chit chat sedikit sama ininya, apa namanya, tim leader lah gue bilang ya, tim leader. Terus juga beberapa dari teman-teman yang dari pekerjaan ini juga baru datang gitu ya. Malamnya gue datang sore kalau nggak salah. Nah, mereka itu tim yang lain itu datangnya malam banget, jam 12-an ke atas gitu. Oke. Em, Besoknya setelah kita istirahat sama-sama gitu ya, kita baru ngobrol-ngobrol gitu. Dan ternyata gue baru tahu ternyata proses administrasinya itu belum selesai. Yang mana ini sekadar informasi aja buat teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya mau masuk ke lokasi tambang itu ternyata banyak banget administrasi yang harus diurus. Gue juga baru tahu itu waktu masuk ke kerjaan ini. Nah, proses administrasi itu ternyata belum selesai sewaktu kita sudah sampai di lokasi kerja istilahnya. Gue bilangnya lokasi kerja ya karena kita belum masuk mes gitu. Tapi kita udah di em, di kabupaten yang memang lokasinya ada tempat pekerjaan kita. Nah, gue nggak tahu tuh. Menurut tim leader, ternyata administrasi itu harusnya sudah diurus sebelum semua tim berangkat. Jadi ini kemungkinan antara dua ya, ini dugaan gua, asumsi gua. Yang pertama itu adalah ada miskomunikasi antara head office yang ada di perusahaan gua dengan head office yang ada di tambangnya ini. Itu satu. Yang kedua adalah memang apa ya istilahnya? Memang tim ini aja yang disuruh nyiapin sendiri gitu, administrasi segala macamnya gitu ya. Gua juga nggak ngerti kayak gimana. Pokoknya urusan administrasi belum beres lah, intinya kayak begitu. Padahal kalau misalnya di tempat lain itu, kalau misalnya kita mau kerja ke tambang, kita nggak perlu ngurus administrasi ini lagi karena udah diurusin sama orang head office lah istilahnya, di HO yang di pusat gitu dari perusahaan ini, bukan tambangnya ya maksudnya, perusahaan perusahaan infrastruktur ini gitu. Nah, dari obrolan-obrolan itu gue tahu ternyata bahwa kontrak kerja si proyek ini untuk perusahaan infrastruktur ini udah jalan dari awal bulan. Sementara gue direkrut itu di pertengahan bulan, gitu ya, minggu kedua lah, minggu kedua bulan bulan itu gitu. Dan itu pun masih belum bisa masuk mes, belum bisa masuk site karena administrasi belum selesai. Jadi kita nih tim yang ada di lokasi kerja
itu ngurusin administrasinya dari situ gitu. Yang mana padahal kita nggak perlu ngurusin itu sebenarnya. Cuman karena ya sekali lagi gue nggak tahu seperti apa komunikasi mereka gitu ya, sampai kita yang harus turun tangan sendiri untuk ngurusin segala macamnya, manpower dan segala macam administrasinya itu, berkas-berkas itu untuk bisa masuk. Oke. Bahkan sa- sampai di lokasi kerja itu gue baru tahu ternyata semua tim itu udah MCU kecuali gue sama sekali nggak ada diinfoin bahwa sebelum berangkat itu harus MCU. Itu tidak ada sama sekali info itu. Entah itu dari telepon, entah itu dari email. Bahkan kita nggak pernah email-emailan, BTW. Kita cuma chat-chatan di WA. Entah itu di telepon, di email, di chat WA pun tidak ada untuk persiapan MCU. Tapi anehnya adalah gue didesak untuk segera masuk ke lokasi kerja. Padahal gue bilang, Pak, saya bisanya 2 minggu apa seminggu gitu setelah offering disetujui kemarin itu. Pak, saya bisanya seminggu. Kalau misalnya 3 hari berikutnya bisa nggak, Pak? Iya, bisa-bisa aja sih, asal persiapannya udah siap, gue bilang kayak gitu kan. Oh ya depan nanti langsung aja ya, 3 hari langsung ke lokasi gitu. Oh, gue bilang oke, Pak, nggak masalah. Ternyata harus ada MCU dulu, dan itu nggak diinfoin gitu. Gue bingung juga, padahal gue udah ngasih spare waktu selama seminggu gitu, biar persiapan MCU gue bisa jalan duluan di sini. Oke, nah inilah awal mulanya permasalahan pekerjaan itu, gitu. Karena gue masuknya sebagai posisi yang cukup vital di pekerjaan itu, jadi gue harus wajib punya hasil MCU yang bagus. Oke. Nah, ini gue ketahui setelah hasil MCU gue keluar. emang agak ribet miskomunikasi ya. Oke. Jadi setelah beberapa hari di lokasi kerja dan kita udah dapet mes gitu ya. Nah, gue baru dipersiapkan untuk MCU. Bahkan di mes pun gue nggak dikasih tahu persiapan MCU itu apa aja. Jadi gue ya tanya-tanya aja gitu. MCU itu apa kira-kira? Oh, puasa. Oh ya oke, puasa. Puasanya semalam aja gitu. Setengah malam lah, dari jam, harusnya kan dari jam 10. Gue dari habis maghrib tuh udah nggak makan lagi, minum doang. Nah, besoknya gue MCU. MCU bla 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 banyak lah ya. Sesuai sama yang dikasih tahu kriterianya apa aja harus dicek. Oke, 3 hari berikutnya keluar kata orang kliniknya gitu. Oke, siap. Sambil nunggu, gue sambil terus kerja tuh, kerjain apa yang gue bisa kerjain. Karena gue belum, sekali lagi, gue minim banget, bahkan nol pengalaman di dunia infrastruktur spesialis tambang. Jadi bener-bener nggak punya background, nggak punya ilmunya gitu ya. Gue cuma tahu gimana cara menganalisis suatu pekerjaan ketika pekerjaan itu dilakukan di lokasi tambang. Kira-kira bahayanya apa aja. Udah gue tahu modalnya itu doang. Oke. Sama sertifikasi lah, belajar tentang undang-undang segala macam. Oke. Selama sambil nunggu MCU, gue bantu-bantu kerjaan untuk ngurus administrasi segala macam. 3 hari kemudian MCU keluar. Hasilnya temporarily unfit. Nah, ini tidak boleh karena wajib fit. Hasilnya wajib fit. Oke. Temporary unfit bisa diakali, bukan bisa diakali, sorry. Temporary unfit bisa diselesaikan dengan surat keterangan dokter kalau posisi lu nggak vital. Kayak misalnya welder atau bagian fitting gitu ya. Nah, itu bisa. Kalau misalnya MCU lu unfit, temporary unfit, bisa diganti dengan surat keterangan sehat. Itu bisa. Kalau posisi gua, itu tidak bisa digantikan dengan surat keterangan sehat. Karena vital, sekali lagi. Itu wajib MCU. Hasil MCU harus bagus. Nah, dari situlah muncul masalah di gua ya, terutama. Jadi, gue udah curiga nih, pasti akan jadi buruk lah gitu. Bukan maksudnya buruk dalam arti kerjaan jadi terbengkalai, enggak. Jadi, gue merasa ini akan jadi hari-hari terakhir gue lah istilahnya di kerjaan itu gitu. Minum bentar ya. Nah, karena gue tahu posisi gue vital dan hasil MCO-nya tidak bagus, gue langsung apa ya istilahnya? Bukan ngedrop juga, jadi kayak eh ya oke lah gitu, gue terima hasilnya gitu. Memang setelah itu kan banyak
bukan banyak pertimbangan, mungkin dari manajemen juga gitu ya, dari head office kira-kira mempertimbangkan bahwa ini nggak bisa karena ini harus diganti gitu orangnya, karena nggak mungkin hasil MCO diganti dengan surat keterangan sehat karena posisinya vital. Oke. Oke, gue bilang gue gak masalah, gue juga kaget gitu ya karena hasilnya seperti itu. Sebelumnya karena nggak pernah MCU sama sekali, gue nggak tahu harus bertindak atau bersikap seperti apa ketika dikasih pertanyaan sama dokter dan perawatnya segala macam. Ada banyak saran yang muncul di sana gitu ya, terus juga eh, ada ada saran yang keluar yang bahkan berlawanan sama gue. Salah satunya adalah saran untuk minum minimal 1,5 sampai 2 liter per hari. Padahal gue itu minum di tumbler itu bisa refill tumbler 3 sampai 4 kali sehari. Yang tumbler ukuran standar lah ya, berapa nih? Gue nggak tahu nih ukurannya berapa. Mungkin masih kurang kali ya. Nggak tahu lah. Itu yang terhitung ya. 3 sampai 4 kali refill itu yang terhitung. Kalau makan, gue bisa 1 kali refill sendiri untuk makan doang. Jadi gue udah isi 1 botol nih full untuk makan, persiapan makan. Nah, di tengah-tengah makan tuh kan gue minum, refill lagi tuh sekali. Nah, jadi kan ada dua botol lah istilahnya gue habiskan dalam 1 kali periode makan gitu. Nah, itu berarti kan ada sekitar 5 atau 6 tumbler, 6 kali tumbler refill lah istilahnya ya. Mungkin masih kurang juga menurut dokter. Gue nggak tahu. Gue ngerasanya udah cukup banyak minum, tapi disuruhnya adalah minum 1,5 sampai 2 liter per hari. Itu yang menurut gue cukup berlawanan, oke? Okay? Terus juga hindari menggunakan alat makan bergantian tuh juga menarik menurut gue, karena gue tuh salah satu orang yang paling anti untuk istilahnya apa? Sama-samaan alat makan tuh gue paling anti sama-samaan alat makan, paling anti sama-samaan sikat gigi, paling anti sama-samaan handuk, sabun batangan ya, terutama yang sama-samaan kayak begitu, gue paling anti tuh. Gue nggak bisa. Baju apalagi, gue nggak pernah sama sekali sama-samaan baju dengan orang lain gitu. Yang baju orang lain bekas pakai, gue pakai langsung tuh gue nggak pernah. Jadi gue cukup bingung ketika ada saran itu keluar. Wah, gue bilang dari mana nih? Mungkin ini mungkin prediksi gue ya, karena memang gue cukup sering untuk jajan di pinggir jalan. Nah, gue curiganya dari situ. Dokter bisa menyimpulkan hasilnya gitu ya, karena eh, tapi itu nggak terucap gitu ketika diwawancara gitu ya, wawancara MCU yang tanya jawab kayak gitu, Q&A-nya itu nggak pernah gue bilang gue tuh sering jajan di luar, tuh nggak pernah. Karena itu pun nggak ditanyain gitu sama dokternya, nggak ditanyain sama sekali. Yang ditanyain itu cuman, saya ingat gue ya, ada alergi apa? Oh, alerginya dingin, oke. Mata ada keluhan? Enggak. Hidung ada, batuk, pilek segala macam? Nggak ada, oke. Pinggang ada pernah sakit? Nggak ada. Terus juga sering sering pipis walaupun jarang minum? Nggak ada. Terus apalagi ya yang gue inget tuh, dada kalau nggak salah ditanya, oh olahraga gimana. Nah, ini yang fatal kata orang kantor tuh, kalau misalnya lu ditanya olahraga jangan dibilang enggak, bilang aja hobi hobi lu apa gitu. Kalau misalnya hobi lu bulu tangkis, basket, futsal, ya udah bilang aja itu, jangan bilang nggak pernah olahraga, ya itu nanti dikasihnya unfit gitu. Oh gitu ya pak, gue juga nggak tahu kayak gimana ya kan, baru ini pertama kali MCU, nggak pernah sama sekali sebelum seumur hidup gue nggak pernah MCU, sumpah. Baru baru ini waktu masuk perusahaan ini gue harus MCU gitu. Minum lagi ya, sabar. Nah, em, oke lah, setelah itu kan gue harus di bahasa bahasa ininya, bahasa kerjanya gue diistirahatkan di rumah. Nah, selama sebulan. Jadi ya gue paling sampai 10 hari kalau nggak salah di mes tuh. Bahkan gue nggak pernah melihat melihat site tambang itu, gue nggak pernah masuk karena nggak bisa masuk kan, izinnya belum keluar. Jadi gue cuman ngurusin administrasinya doang gitu, bantu-bantu ngurusin administrasi sama job desk yang gue harus kerjakan, udah gitu doang gitu. Selama itu gue nggak pernah masuk ke tambangnya, gue nggak pernah ngeliat site-nya kayak gimana, bahkan office-nya aja, office dari si tambangnya itu gue nggak pernah lihat gitu. Ya oke lah, gue nggak pernah salah juga gitu ya. Cuman ya gue cukup apa ya, sedih lah karena
pengennya sih belajar gitu, pengennya belajar, pengennya dapat ilmu baru gitu ya. Selama 10 hari ya gue sebisa mungkin memaksimalkan diri untuk bisa tanya-tanya gitu, kira-kira bukan kira-kira ya, memang gue yang gue nggak tahu tuh gue tanyain terus gitu sama tim leader gue, sama temen gue yang jadi pengawas gitu, gue tanyain terus gitu. Bahkan ada orang yang posisinya sama kayak gue, yang memang lebih senior dari gue itu sampai nelponin gitu, ngebimbing, kira-kira ya gini mas, jalannya gini 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 gini, yang lo kerjain tuh ini gitu, sampai digituin gitu. Cuman gue ini gue ya, apa namanya, pengennya gue pengennya gue tuh kalau bisa, ketika gue nggak ada pengalaman sama sekali di dunia pekerjaan ini, setidaknya ada orang yang ngedampingin gue persis di mes juga gitu, jadi gue tektokannya enak. Nah masalahnya, orang yang senior gue ini yang ngebimbing gue lewat telepon itu orangnya di Palembang. Nah ini agak sulit, gue nggak tahu dia shift kerjanya, roster kerjanya kayak gimana, terus juga workload dia kayak gimana. Gue nggak enak kan kalau misalnya gue harus telepon, setelepon telepon, istilahnya kalau orang Banjar bilang setelepon telepon gitu, tinggal telepon telepon gitu. Gue nggak enak sama sekali, karena gue sendiri pun bukan tipe orang yang suka telepon teleponin orang gitu. Kalau memang nggak urgent, bahkan kalaupun urgent ya, gue juga sungkan gitu untuk nelponin orang, karena gue takut ganggu orang, kegiatan orang gitu. Kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita kan, gue gabut nih, telepon gitu. Oh, kita gabut, orang belum tentu gabut gitu, bisa jadi dia punya kerjaan lain atau punya kesibukan lain, agenda lain, kita kan nggak tahu. Nah itu yang gue nggak itu yang selalu gue pikirkan ketika gue mau telepon orang gitu. Gue tuh mikir banget kalau misalnya mau telepon orang, meskipun ya kerjaannya sama gitu ya, tapi kan ya ada banyak bedanya lah. Pengennya sih orangnya tuh persis ada di samping gua, ngebimbing gitu ya, ngasih tahu ini loh yang lu mesti kerjain, ini loh metode kerjanya kayak begini begini begini, nanti lo tinggal bikin aja selengkap lo, sedetail yang lo bisa analisanya. Nanti kalau misalnya udah, kirim ke gua yang akan periksa. Nah nanti kalau misalnya ada koreksi, lu tinggal benerin. Nah itu gue enak tuh, kerjaan gua akan jadi jauh lebih lebih ringan lah. Gue juga kasihan gitu sama sama tim leader, sama teman gue yang pengawas itu, karena mereka istilahnya punya beban gitu, bebannya ada di gue, karena ya sekali lagi gue nggak punya ilmunya, jadi gue harus banyak tanya, dan ketika kerjaan gue nggak beres, mereka yang harus benerin gitu ya, akhirnya jadi beban tambahan buat mereka kan. Ya sedih sih karena kalau misalnya harus dipulangkan gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu, ini bukan kehendak gue, karena kehendak gue nggak mau gitu. Gue nggak mau pergi dari situ ya, karena gue pengennya ya belajar gitu, pengen dapat ilmu baru, pengen dapat pengalaman baru, teman baru juga gitu ya. Tapi ya mau gimana gitu, nasib sudah berkata lain gitu. Ya meskipun memang di saat satu hari sebelum gue pergi itu kan dikasih tahu sama orang head office-nya bahwa ya kamu istirahat dulu, nanti kalau misalnya 1 bulan sudah istirahat dan juga kamu udah treatment segala macem, nanti kalau misalnya hasil MCU-nya sekali lagi masih bagus, nanti kita bicarakan lagi gitu. Jadi nggak ada dijanjikan untuk bisa dapat kerjaan baru lah istilahnya, kasarnya gitu ya. Cuman dijanjikan untuk apa namanya, dibicarakan lagi gitu. Ya gue sih nggak terlalu berharap banyak ya. Ya gue sih cukup berterima kasih gitu ketika gue udah dikasih kesempatan selama ya 10 harian lah untuk bisa belajar di situ sama teman-teman gue. Meskipun sebenarnya harusnya ya, kalau misalnya sesuai sama prosedur, gue tuh nggak mungkin berangkat duluan. Harusnya gue MCU dulu baru berangkat. Masalahnya ini kebalik gitu, gue berangkat dulu baru MCU. Ya jadinya gue dapet ilmunya di situ gitu kan. Lumayan juga gitu, karena ada di balik apa namanya, ada kesalahan prosedur ini. Ya gue bilang kesalahan, ya nggak tahu ya sebenarnya itu kesalahan atau enggak. Cuma ya di balik hal itu gitu ya, ada sisi positif yang bisa gue ambil. Salah satunya itu ya, gue belajar hal baru gitu, terutama untuk bikin dokumen tentang pertambangan lah, tentang infrastruktur gitu. Meskipun sebenarnya kalau misalnya dilihat-lihat, idealnya memang bukan orang teknik lingkungan yang masuk ke situ, tapi orang teknik sipil yang ngerti tentang analisa kerja aman. Nah, menurut gue itu yang lebih cocok. Jadi tamatan teknik sipil yang suka kerjain infrastruktur, suka ngeliat metode kerja, bikin bangunan kayak gimana, nah itu cocok tuh masuk situ.
Karena menurut gua ini kerjaannya orang sipil, sementara orang lingkungan itu berbeda ranah operasinya menurut gua ya. Karena dari pengalaman kerja, dari background kuliah itu sama sekali tidak pernah ada menyinggung tentang metode kerja untuk bikin bangunan. Kalau misalnya di teknik lingkungan itu tidak ada. Nah, itu cocoknya teknik sipil dengan apa namanya? Background education backgroundnya adalah teknik sipil ditambah dengan soft skillnya yang tahu cara analisa kerja aman. Nah, menurut gue itu yang lebih pas gitu di posisi itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena memang posisi itu idealnya memang seorang teknik lingkungan yang masuk ke situ, ya jadi orang teknik lingkungan yang dicari. Gitu. Wih, panjang juga nih kita podcast hari ini lumayan ya. Ya mungkin segitu aja kali ya untuk Prat kali ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan sesuatu lah dari episode kali ini. Kalau misalnya lu juga punya pengalaman tentang dunia kerja apapun lah, dunia kerja ataupun dunia dunia kuliah, dunia tambang, monggo silakan di share di kolom komentar ya. Kita diskusi, kita cerita sama-sama, oke? Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.